Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Nukhlisun niyat lillahi ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan adalah sedekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Rawahul Bukhari. Yang maknanya adalah Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril datang menemuinya. Malaikat Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran dengan Nabi. Sungguh Rasulullah jauh lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara bentuk sedekah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu aw kutiba lahu mithlu ajri shaim min ghairi ayyan qusa min ajri shaimi syai'a." Rawahu Ahmad. Yang mananya adalah barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka akan ditulis untuknya pahala seperti pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bulan Ramadan ini hendaknya kita meneladani dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kedermawanannya, karena pada hakikatnya harta yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang sejatinya adalah kekayaan hati. Artinya, orang yang mempunyai sifat qanaah, menerima dengan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadanya, maka dialah orang yang kaya. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan harta yang halal kemudian membelanjakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus sholihi lirrajulis sholih." Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan keutamaan dan faidah dari sedekah. Di antaranya adalah mendapatkan pengampunan dan kebebasan dari api neraka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nara walau bi syiqqati tamrah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang maknanya, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun dengan hanya bersedekah setengah kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang bersedekah dengan setengah biji kurma dari harta yang halal dengan niat ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi penyebab terbebasnya seseorang dari api neraka. Artinya, sebab sedekah yang dia lakukan, Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan, baik dosa kecil maupun dosa besar, sehingga Allah tidak memasukkannya ke dalam neraka. Di hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyastatira minan nar walau bisyiqqi tamratin falyaf'al." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa di antara kalian mampu untuk menutup dirinya dari neraka meskipun dengan setengah biji kurma, maka hendaknya dia mengerjakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah juga menyebutkan hal yang senada. Beliau bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Rawahu Tirmidzi.
yang mananya adalah sedekah itu biasa memadamkan kesalahan atau dosa seperti air memadamkan api. Faedah dari sedekah ini tidak melihat apakah harta yang disedekahkan itu banyak ataupun sedikit. Bahkan meskipun sedekah itu hanya setengah biji kurma, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis. Kemudian termasuk manfaat dari sedekah adalah kita dijauhkan dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'i'ul ma'rufi taqi masari'as su wa sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabb." Rawahu Tabarani. Yang mananya adalah perbuatan-perbuatan baik akan melindungi seseorang dari berbagai macam keburukan, dan sedekah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi akan menghindarkan diri kita dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabarani. Sedekah juga menjauhkan bala dan mengobati penyakit. Melakukan sedekah ini merupakan sebab terangkatnya bala dan terangkatnya penyakit. Dalam sebuah hadis, dawu mardhakum bis shadaqah, yang mananya adalah obatilah orang-orang sakit kalian dengan cara bersedekah. Selain itu, pekerjaan sedekah menjadikan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Yang mananya Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis ini juga menjelaskan betapa tolong-menolong antara sesama muslim akan menjadikan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat kita memperoleh kesulitan dan kekurangan. Kemudian juga termasuk dari keutamaan sedekah adalah menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Afshis salam wa at'imit ta'am wasil arham wa qum bil laili wan nasu niyam thumma adkhulil jannata bisalam." Rawahu Ahmad. Yang mananya adalah sebarkanlah salam, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim, tali persaudaraan, kerjakanlah sholat malam ketika manusia sedang tidur, kemudian setelah itu masuklah ke dalam surga dengan keadaan yang selamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian penting untuk kita ketahui ada beberapa adab etika ketika bersedekah. Di antaranya adalah harta yang disedekahkan ini adalah harta yang halal. Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang halal. Mana Allah thayyib adalah Allah disucikan dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Sedangkan makna Allah tidak menerima kecuali yang thayyib adalah Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang halal. Kemudian ikhlas dalam bersedekah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wabtughiya bihi wajhuh." Rawahun Nasa'i. Yang mananya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali jika dikerjakan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian juga tidak sepatutnya ketika orang bersedekah ini mengungkit-ungkit sedekahnya di kemudian hari. Ini disebut dengan al-mannu bis shadaqah. Ini adalah perkara yang dilarang dalam Al-Quran, bahkan termasuk dosa besar dan bisa menghilangkan pahala sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Jadi itu adalah keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketulusan dan keikhlasan sehingga kita memperbanyak sedekah di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan kemerdekaan dari
api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bersedekah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.